Bangun geometri adalah bentuk-bentuk dasar dalam matematika yang memiliki berbagai sifat dan karakteristik unik. Jenis-jenis bangun geometri dapat dibagi menjadi dua kategori utama, bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi, seperti segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan trapesium. Setiap bangun datar memiliki sifat-sifat seperti panjang sisi, sudut, dan luas. Di sisi lain, bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki volume dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Contoh bangun ruang termasuk kubus, balok, bola, kerucut, dan silinder. Setiap bangun ruang memiliki sifat-sifat seperti luas permukaan dan volume. Memahami jenis-jenis bangun geometri ini penting dalam berbagai bidang, mulai dari arsitektur hingga ilmu pengetahuan alam, karena mereka membantu kita menggambarkan dan menganalisis bentuk-bentuk dan struktur dalam dunia nyata. Jika kita amati, berbagai bentuk geometris dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, bentuk persegi panjang pada meja, bentuk lingkaran pada piring atau roda sepeda, dan bentuk segitiga pada atap rumah. Dengan memahami geometri, kita dapat mengukur dan merancang benda-benda tersebut lebih baik agar lebih efektif dan nyaman digunakan. Di jenjang sekolah dasar dan menengah, tentu kita sudah mengetahui rumus luas bangun datar segi 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuktikan rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyimak penjelasan berikut. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian rumus luas segitiga dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Sebelumnya, kita tentukan komponen-komponen pada segitiga terlebih dahulu. Segitiga memiliki dua komponen penting, yaitu alas segitiga dan tinggi segitiga. Yang pertama adalah alas segitiga. Panjang alas segitiga kita misalkan dengan A. Dan yang kedua adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga merupakan garis yang melewati salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan alas segitiga. Kita misalkan tinggi segitiga dengan T. Nah, karena kita sudah menyelidiki komponen-komponen pada segitiga, sekarang bagaimana cara mencari rumus luas segitiga? Langkah pertama, kita potong segitiga secara mendatar pada titik tengah tinggi segitiga, sehingga diperoleh dua potongan dengan tinggi yang sama, yaitu setengah T. Kemudian, kita potong dari titik sudut ini ke sini, sehingga keseluruhannya akan membentuk tiga potongan. 1, 2, 3. Setelah itu, kita susun potongan-potongan tersebut ke dalam persegi panjang. Karena seluruh permukaan segitiga tersebut menutupi seluruh permukaan persegi panjang, maka luas segitiga tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada persegi panjang tersebut, panjangnya adalah A, sedangkan lebarnya adalah setengah T. A adalah alas segitiga, sedangkan setengah T adalah setengah dikali tinggi segitiga. Maka diperoleh luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi segitiga. Mudah bukan menemukan rumus luas segitiga dengan pendekatan luas persegi panjang? Kita akan menemukan rumus luas bangun lainnya dengan pendekatan luas persegi panjang dalam video selanjutnya. Sampai jumpa! Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian rumus luas jajar genjang dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Sebelumnya kita tentukan komponen-komponen pada jajar genjang terlebih dahulu. Jajar genjang memiliki dua komponen penting, yaitu alas jajar genjang dan tinggi jajar genjang. Yang pertama adalah alas jajar genjang. Panjang alas jajar genjang kita misalkan dengan A.
Yang kedua adalah tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang merupakan garis yang tegak lurus dengan alas jajar genjang. Kita misalkan tinggi jajar genjang dengan T. Nah, karena kita sudah menyelidiki komponen-komponen pada jajar genjang, sekarang bagaimana cara mencari rumus luas jajar genjang? Langkah pertama, kita potong jajar genjang secara vertikal di sini, atau di sini, atau di sini. Bebas. Yang penting tegak lurus dengan alas jajar genjang. Sehingga keseluruhannya akan membentuk dua potongan. 1, 2. Setelah itu, kita susun potongan-potongan tersebut ke dalam persegi panjang. Karena seluruh permukaan jajar genjang menutupi seluruh permukaan persegi panjang, maka luas jajar genjang tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada persegi panjang tersebut, panjangnya adalah A, sedangkan lebarnya adalah T. A adalah alas jajar genjang, sedangkan T adalah tinggi jajar genjang. Maka, diperoleh luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi jajar genjang. Mudah bukan menemukan rumus luas jajar genjang dengan pendekatan rumus luas persegi panjang? Kita akan menemukan rumus luas bangun lainnya dengan pendekatan luas persegi panjang dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian rumus luas belah ketupat dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Sebelumnya, kita tentukan komponen-komponen pada belah ketupat terlebih dahulu. Belah ketupat memiliki dua komponen penting, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 dan diagonal 2 merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada belah ketupat. Diagonal 1 selalu tegak lurus dengan diagonal 2. Panjang diagonal 1 kita misalkan dengan D1. Dan panjang diagonal 2 kita misalkan dengan D2. Nah, karena kita sudah menyelidiki komponen-komponen pada belah ketupat, lalu bagaimana cara mencari rumus luas belah ketupat? Langkah yang pertama, kita potong belah ketupat tepat pada diagonal 1. Kemudian kita potong lagi pada diagonal 2, sehingga membentuk 4 potongan dengan tinggi yang sama, yaitu setengah diagonal 1. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kita susun potongan-potongan tersebut ke dalam persegi panjang. Karena seluruh permukaan belah ketupat menutupi seluruh permukaan persegi panjang, maka luas belah ketupat tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada persegi panjang tersebut, panjangnya adalah D2, sedangkan lebarnya adalah setengah D1. D2 adalah diagonal 2 belah ketupat, sedangkan setengah D1 adalah setengah dikali diagonal 1 belah ketupat. Maka diperoleh, luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 belah ketupat. Mudah bukan menemukan rumus luas belah ketupat dengan pendekatan luas persegi panjang? Kita akan menemukan rumus luas bangun lainnya dengan pendekatan luas persegi panjang dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian rumus luas layang-layang dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Sebelumnya, kita tentukan komponen-komponen pada layang-layang terlebih dahulu. Layang-layang memiliki dua komponen penting, yaitu
diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 dan diagonal 2 merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada layang-layang. Diagonal 1 selalu tegak lurus dengan diagonal 2. Panjang diagonal 1 kita misalkan dengan D1. Dan panjang diagonal 2 kita misalkan dengan D2. Nah, karena kita sudah menyelidiki komponen-komponen pada layang-layang, lalu bagaimana cara mencari rumus luas layang-layang? Langkah pertama, kita potong layang-layang tepat pada diagonal 1. Kemudian kita potong lagi pada diagonal 2, sehingga membentuk 4 potongan dengan tinggi yang sama, yaitu setengah diagonal 1. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kita susun potongan-potongan tersebut ke dalam persegi panjang. Karena seluruh permukaan layang-layang menutupi seluruh permukaan persegi panjang, maka luas layang-layang tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada persegi panjang tersebut, panjangnya adalah D2, sedangkan lebarnya adalah setengah D1. D2 adalah diagonal 2, sedangkan setengah D1 adalah setengah dikali diagonal 1 layang-layang. Maka, diperoleh luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 layang-layang. Mudah bukan menemukan rumus luas layang-layang dengan pendekatan luas persegi panjang? Kita akan menemukan rumus luas bangun lainnya dengan pendekatan luas persegi panjang dalam video selanjutnya. Sampai jumpa! Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas pembuktian rumus luas trapesium dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Sebelumnya, kita tentukan komponen-komponen pada trapesium terlebih dahulu. Trapesium memiliki dua komponen penting, yaitu sisi-sisi sejajar dan tinggi trapesium. Yang pertama adalah sisi-sisi sejajar trapesium. Kita beri tanda supaya terlihat sisi-sisi sejajarnya. Panjang sisi sejajar trapesium yang pertama kita misalkan dengan A, dan panjang sisi sejajar trapesium yang kedua kita misalkan dengan B. Selanjutnya, tinggi trapesium. Tinggi trapesium merupakan jarak dari sisi-sisi sejajar trapesium, sehingga tinggi trapesium selalu tegak lurus dengan sisi-sisi sejajar trapesium. Kita misalkan tinggi trapesium dengan T. Nah, karena kita sudah menentukan komponen-komponen pada trapesium, sekarang bagaimana cara mencari rumus luas trapesium? Langkah pertama, kita potong trapesium secara mendatar pada titik tengah tinggi trapesium, sehingga diperoleh dua potongan dengan tinggi yang sama, yaitu setengah T. Kemudian, kita potong dari titik sudut ini ke sini, atau dari titik sudut ini ke sini. Kita pilih salah satu saja, sehingga keseluruhannya akan membentuk 3 potongan. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya, kita susun potongan-potongan trapesium tersebut ke dalam persegi panjang.
Karena seluruh permukaan trapesium menutupi seluruh permukaan persegi panjang, maka luas trapesium tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada persegi panjang tersebut, panjangnya adalah B ditambah A, sedangkan lebarnya adalah setengah T. B ditambah A adalah jumlah panjang sisi-sisi sejajar trapesium, sedangkan setengah T adalah setengah dikali tinggi trapesium. Maka, diperoleh luas trapesium adalah setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Mudah bukan menemukan rumus luas trapesium dengan pendekatan luas persegi panjang? Kita akan menemukan rumus luas bangun lainnya dengan pendekatan luas persegi panjang dalam video selanjutnya. Sampai jumpa!